Kenapa sih aku sekarang jarang banget upload video? Jadi durasi video kali ini memang agak panjang ya, karena aku mau ajak kalian lihat keseruan dan hektiknya kegiatan aku selama 1 bulan penuh. Aku rencananya bakal upload 3 video spesial kegiatan hektik aku dari bulan Agustus, September, dan juga Oktober. Dan sekarang kita mulai dulu dari part 1 bulan Agustus. Bukan karena hilang, bukan juga karena malas, tapi karena kegiatanku benar-benar padat sampai akhirnya aku memilih vakum sebentar. Project datang terus, jadwal numpuk, dan jujur aku ngerasa nggak sanggup edit semua video yang aku punya. Padahal momennya banyak banget, seru, capek, random, dan semuanya tuh sayang kalau nggak dibagi. Jadi aku kumpulin sisa-sisa video yang berhasil aku rekam dan aku rangkai jadi cerita hari ini. Awal bulan Agustus aku dapat proyek lapangan selama 1 bulan. Kerjanya tuh menyusuri batas-batas wilayah untuk pekerjaan tahun depan. Bukan door to door kayak biasanya, tapi lebih ke alam, sawah, kebun, bahkan sampai ke area pemakaman. Seru banget, bener-bener real Bolang vibes. Sebelum turun ke lapangan, aku dan tim minta izin dulu ke desa dan RT setempat. Kita verifikasi batas wilayah pakai peta biar nggak salah. Habis itu baru deh kita keliling buat ngecek titik batasnya satu persatu. Nah, untuk rutinitas harian itu aku bangun pagi, terus ibadah, siapin jualan. Aku juga masih jualan risol pagi harinya. Terus kadang olahraga sebentar, mandi, lanjut sholat duha, dan lanjut eksplor ke lapangan. Dan kebetulan wajahku lagi breakout banget. Aku pakai tutorial dari TikTok juga. Ini tuh pakai face eyes apalah itu. Pokoknya pagi hari kita pakein kayak gini biar bekas jerawatnya agak mudar dan juga wajahnya kelihatan cerah. Aku keluar dari rumah itu sekitar jam 9 sampai jam 10 pagian, terus nanti pulang jam setengah 12-an karena udah siang, lanjut ibadah, terus istirahat sebentar, dan kembali lagi keluar kalau udah mau menjelang sore jam 2 atau setengah 3 sampai pulang lagi jam 5. Kalau lokasinya sepi banget, aku ajak adik aku ikut biar lebih cepat, lebih aman juga, dan dia ngebantu banget buat aku bisa baca peta karena yang bawa motor dia. Dan biasanya 1 minggu sekali kita adakan rekonsiliasi atau pertemuan gitu bersama tim-tim yang lainnya, membahas apa aja kendalanya yang terjadi di lapangan dan kita selesaikan bersama. Selama 2 minggu penuh aku fokus buat nyelesain proyek lapangan itu. Alhamdulillah 2 minggu selesai, tinggal nunggu evaluasi tiap minggunya aja. Tapi ternyata pertengahan bulan makin rame karena udah mulai persiapan acara 17-an. Kebetulan agendanya tuh banyak banget, mulai dari malam tirakatan, pembagian door prize, sampai hiburan warga. Tanggal 17 sampai 18 full lomba ibu-ibu dan juga anak-anak. Dan sebagai panitia aku udah mulai persiapan dari jauh-jauh hari. Ngurus perlengkapan lomba, siapin tempat, bungkus kado. Pokoknya 3 hari ke depan bakalan super padet. Makanya begitu proyek kerjaanku selesai, aku langsung geser fokus ke acara 17-an yang gak kalah hektik. Di tengah semua kegiatan itu, aku di rumah juga masih bagi waktu buat bisnis kecilku jualan risol. Mulai dari restock, bungkus, sampai COD ke beberapa tempat. Kebayangkan gimana badanku gak pontang-panting kesana kesini. Capek iya, tapi jujur seru banget. Rasanya hidupku penuh warna, gak cuma kerja tapi juga ngejalanin usaha kecil-kecilan yang bikin aku bahagia. Makanya aku bikin video ini buat kenang-kenangan. Ternyata kalau dilihat lagi kegiatanku seru juga ya, rame, hektik, tapi bikin aku merasa hidup. Dan yang gak kalah seru, aku punya bonus video selama di lapangan. Hampir setiap hari aku lewat sawah dan itu jadi tempat favoritku. Adem, sejuk, asri, hijau di mana-mana. Capekku langsung hilang gitu aja. Kadang memang ada beberapa lokasi yang agak serem, tapi entah kenapa aku selalu bisa ngelewatin semuanya. Mungkin karena alamnya bikin tenang, atau karena aku udah terbiasa nyusuri tempat-tempat kayak gini. Pokoknya setiap kali lewat sawah rasanya itu kayak recharge energi. Selama proyek ini aku juga sering pakai motor bapak, soalnya motorku lagi di servis. Anehnya malah jadi tambah seru. Kayak berasa punya pengalaman baru di tiap jalan. Dan kalau lagi banyak banget kayak gini, jujur kadang aku nggak masak, tinggal beli aja karena udah terlalu capek. Tapi sebenarnya aku lebih sering masak sendiri karena selain lebih hemat, aku juga bisa kontrol komposisi makanan aku biar tetap sehat meskipun hidup lagi super hektik. Ini malam-malam aku sama adik aku keluar buat milihin kado door prize. Isinya perabotan rumah tangga yang simple tapi kepakai, soalnya kalau siang kita berdua sibuk banget, jadinya baru sempat belanja malam kayak gini. Dan juga peserta lainnya, panitia lainnya tuh juga sibuk kegiatan di luar, ada yang kuliah, sekolah, dan lain-lain. Acaranya juga sebenarnya mendadak banget, H-7 baru kepikiran, dan waktu itu kita belum punya dana sama sekali, tapi alhamdulillah semuanya dimudahkan. Ibu-ibu di kampung sepakat jadi donatur penuh untuk lomba, kita sebagai panitia tinggal nyusun kegiatannya aja. Kalau untuk malam tirakatan itu full dari
dari Karang Taruna, yang penting ada donatur dulu, acara bisa aman dan berjalan lancar. Dan bener aja, dari kado, konsumsi, sampai kebutuhan acara semuanya disponsori ibu-ibu. Masya Allah, kompak banget warga-warga di sini. Ini cuma beberapa foto dokumentasinya aja, sebenarnya videonya banyak tapi HP aku sampai overload saking banyaknya momen yang kerekam. Terima kasih buat kekompakan warga Pandirejo, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak yang sudah memeriahkan acara 17 Agustus ini dengan penuh semangat. Semoga tahun depan kita bisa bikin acara yang lebih kompak, lebih tertata, dan lebih seru lagi. Sampai ketemu di 17-an berikutnya. Dan yang paling patut diapresiasi tentu panitia 17-an. Di sela-sela kesibukan masing-masing, ada yang masih sekolah, ada yang kerja, bahkan pagi masih ikut upacara 17 Agustus, mereka tetap gantian turun tangan jadi panitia. Padahal acaranya tuh super mendadak, H-7 baru mulai gerak, tapi hasilnya berhasil banget, keren parah. Acara yang terlihat cuma 3 hari, sebenarnya di balik layar ada rapat sampai tengah malam, ngatur lomba, bagi tugas, siapin tempat, dan semuanya dilakukan dengan semangat bareng-bareng. Aku salut banget sama kerja keras mereka, capeknya kelihatan, tapi kekompakannya yang bikin acara tahun ini meriah dan gak terlupakan. Dan setelah 3 hari energi kita terkuras habis, akhirnya kita sepakat bikin reward kecil khusus panitia, ibaratnya hadiah buat diri sendiri setelah kerja rodi. Kita bikin lomba khusus panitia di akhir acara, seru, rame, dan ketawanya tuh lepas banget. Setelah capek ngurusin semua orang, kali ini giliran kita yang heboh-hebohan. Momen kecil yang sederhana, tapi justru yang bikin acara 17-an tahun ini terasa lengkap dan penuh kenangan. Di minggu ketiga kita lanjut acara jalan sehat di acara desa. Di sela-sela kesibukan kayak gini, aku masih nyempetin buat renang sama adik aku biar lebih fresh aja. Lari dari kegiatan yang juga super lari-larian. Setelah semua rangkaian acara selesai, lanjut malam minggunya, ibu-ibu ngadain makan-makan sebagai penutup dan pembubaran panitia. Jadi habis pertemuan Karang Taruna lanjut makan-makan, pokoknya support dari warga sampai panitia bener-bener luar biasa. Makasih banget untuk semuanya. Dan di bulan Agustus ini tugas proyek lapanganku juga akhirnya selesai, alhamdulillah beres tepat waktu. Ini udah di penghujung vlog yang sangat panjang banget. Kalau aku mau ceritain semua, kayaknya kameraku yang sampai duluan. Aku yang edit juga udah tumbang. Next, kalau ada kegiatan lagi, aku bakal coba lebih manajemen waktu biar bisa sharing ke kalian lebih cepat tentang keseruan aktivitasku. Selesai sudah Agustus, full agenda, full cerita, full kenangan. Makasih buat kalian yang udah nonton keseruanku yang harusnya udah aku upload dari beberapa bulan lalu, tapi baru sempat aku upload sekarang. Tunggu part selanjutnya ya, bulan berikutnya nggak kalah seru dari bulan yang ini. And see you, bye-bye!